Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kita dan senantiasa menuntun kita di dalam jalan-jalannya, di dalam kebenarannya, di dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berdaulat atas semua, terima kasih untuk pagi ini kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada saja orang yang tipenya sebagai penjilat atau yang suka cari muka. Orang yang tipe cari muka adalah mereka yang sikapnya manis, suka memuji, tapi memujinya secara berlebihan dan tidak benar. Dan orang yang suka cari muka juga biasanya memberikan laporan yang direkayasa. Yang penting asal Bapak senang, dan itu dilakukan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau cari aman dan cari kenyamanan. Nah, apakah sikap cari muka seperti ini juga menjadi sikap kita? Apakah kita senang mencari muka kepada orang lain? Kalau kita termasuk orang yang suka cari muka, maka firman Tuhan mengajar kita supaya kita bertobat dan berubah. Dalam 2 Samuel 1 ayat 1-2 ini, tertulis tentang seorang yang datang kepada Daud setelah kematian Saul. Nama orang itu tidak disebutkan siapa, tapi orang ini mengaku bahwa dialah yang membunuh Saul. Dia memanipulasi cerita. Dia mengarang cerita versinya sendiri, bahwa Saul mati dibunuh dengan tangannya, bukan bunuh diri. Padahal Saul bunuh diri, bukan dibunuh oleh pemuda ini yang datang kepada Daud. Pemuda ini mengira bahwa Daud akan senang dengan apa yang dia sampaikan, dan dia mengira bahwa Daud akan memberikannya hadiah karena membunuh Saul, orang yang selama ini mengejar-ngejar Daud. Tapi pemuda ini tidak menyadari bahwa dia sedang mencari muka kepada orang yang tidak bisa dicari muka, kepada orang yang punya integritas, yang tidak bisa dipengaruhi dengan apapun. Daud tidak terpengaruh dengan laporan dari pemuda ini. Dia tidak merasa perlu memberikan sebuah penghargaan kepada pemuda ini. Apalagi anak muda yang datang ini ternyata adalah orang Amalek. Kalau kita baca dan perhatikan, saudara, di pasal sebelumnya, yaitu di 1 Samuel 30. Orang Amalek itu menyerbu Siklag dan menawan semua keluarga dari orang-orang yang mengikuti Daud. Bahkan istri Daud juga ditawan oleh orang Amalek. Jadi anak muda yang mengaku dirinya sebagai orang Amalek dan mengaku sebagai pembunuh Saul telah melakukan sebuah kesalahan besar di hadapan Daud. Maksud hati mencari muka, justru yang dia dapatkan adalah hukuman kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, mencari muka bukanlah hal yang baik. Sikap mencari muka harus kita buang jauh-jauh dari cara hidup kita. Cari muka membuat kita tidak jujur, dan ketidakjujuran adalah bom waktu yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita semua hendaknya membuang jauh-jauh sikap cari muka ini, saudara. Kenapa? Karena lebih baik hidup dengan integritas. Sebab dengan integritas, dengan kejujuran,
kita akan menjadi orang yang dipercaya. Ketidakjujuran membuat hati kita tidak tenang. Kita akan mengcover lagi ketidakjujuran yang sebelumnya dengan ketidakjujuran yang selanjutnya. Daripada hidup seperti itu, saudara, hidup mencari muka dengan ketidakjujuran, alangkah baiknya kalau kita hidup jujur dan berintegritas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin dipromosikan Tuhan, tidak usah mencari muka kepada manusia. Biarlah kita hidup jujur di hadapan Tuhan, dan promosi itu akan datang dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, maka tidak akan ada yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, tidak akan ada yang dapat menutupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami bagaimana kami seharusnya menjalani hidup ini tanpa mencari muka terhadap orang-orang di sekitar kami. Tapi kami menjalani hidup dengan prinsip kebenaran, hidup dalam kejujuran, memiliki integritas sesuai dengan firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya hidup kami selalu ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kehidupan kami berkemenangan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan, pemulihan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan dan mujizat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.